Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat semuanya. Diberkati dalam keluarga dan juga kesehatan dan segala usaha. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan melakukan penyemprotan untuk jeruk kita untuk pengendalian hama, lalat buah, dan sekaligus pengendalian untuk jamur. Nah, pagi hari ini kita akan menyemprot jeruk yang sudah berumur 3 tahun ya. Ini jeruk berumur 3 tahun dan ini masih termasuk buah yang pertama. Nah, untuk pengendalian lalat buah ini teman-teman, kalau di sini masih tergolong ringan karena hanya yang punya kebun jeruk ini sangat jauh dari pekebun-pekebun jeruk yang lainnya. Kiri kanan ada hutan dan ada perkebunan sawit. Nah, untuk mengendalikan hama lalat buah ini, kita akan menggunakan obat yang dosis rendah saja dulu untuk mencegah kebal terhadap hama. Karena di sini masih hamanya masih ringan, kita akan gunakan dosisnya sangat rendah. Nah, langsung saja teman-teman untuk pengendaliannya. Untuk racun pengendali lalat buahnya, di sini kita gunakan hanya 3 macam ya, 3 macam untuk racunnya. Kita pergunakan racun ini dia teman-teman. Ini dia. Jadi satu paket dia ada 3 insektisida ya, 3 insektisida. Nah, dijadikan jadi satu. Mungkin obat ini bukan obat yang langka bagi teman-teman semua, bagi yang para petani. Ada Trident, ada Summit, dan Winder. Nah, untuk bahan aktifnya bisa teman-teman lihat di situ. Nah, ada bahan aktif Triasofos, Pridaben, dan Imidacloprid. Nah, ini kita pergunakan hanya setengah botol teman-teman ya, setengah botol per satu drumnya ya. Satu drum air itu 200 liter, tapi kita pakai untuk satu drumnya hanya setengah botol dari masing-masing 3 ini. Setiap botol kita pergunakan setengah botolnya saja ya, karena hamanya masih ringan. Kalau kita langsung dosis tinggi, itu nanti bisa menyebabkan kebal terhadap hama. Nah, untuk fungisidanya kita pakai antrakol. Antrakol itu karena jamur itu sangat ganas teman-teman ya. Jadi kita pakai 34 kilo ya. Dalam 1 kilo kita ambil 3/4-nya ya, atau 75% dari 1 kilo. Nah, terus di samping itu untuk menambah pertumbuhan daunnya, kita gunakan obat ini teman-teman. Ini bukan obat sebenarnya, tapi hanya sebagai perangsang. Ini juga bukan merek yang langka bagi teman-teman pekebun semua. Ya, harapannya dengan bertambahnya daun, buah juga akan semakin bagus, dan pertumbuhan pucuk juga semakin bagus, dan bunga juga akan pasti mengikut. Nah, sebentar lagi kita teman-teman akan semprot lagi, karena tadi sudah disemprot sebenarnya ada satu drum. Nah, ini nanti sebentar lagi akan mau kita campur untuk menyemprot yang sisanya. Untuk penyemprotan kita gunakan mesin ini teman-teman ya, untuk mempercepat pekerjaan kita gunakan mesin ini. Air yang kita gunakan itu air
air alam saja. Ya, kebetulan di tengah kebun ini ada persediaan air mengalir di sini, jadi kita pergunakan, kita manfaatkan itu untuk penyemprotan kebun di sini. Harapannya teman-teman setelah disemprot ini tidak ada lagi hama lalat buah. Ya, ini buahnya mantap sekali teman-teman. Ya, ini perhitungannya bulan 10 nih akan panen raya ini. Ya, untuk batangnya, ya untuk batangnya teman-teman, ini sangat-sangat bagus ya. Ini sangat bagus, tidak ada lumut, tidak ada jamur ya. Masih mantap lah ya. Masih mantap. Ini karena perawatan atau penyemprotan yang rutin ya, sesuai jadwal. Ini disemprot per 10 hari teman-teman. Setiap penyemprotan batangnya juga ikut disemprot. Nah, ini bekas semprotnya, masih ada bekas-bekas racun putih-putihnya. Nah, yang rentan terhadap lalat buah itu yang begini teman-teman. Ya, dia mulai berbuah seperti ini, sudah mulai matang. Ini akan rentan terhadap serangan lalat buah. Kalau tidak dikendalikan ini bisa jatuh dan busuk, bisa gagal panen teman-teman. Ya, jadi untuk pengendalian itu kita harus rutin untuk melakukan penyemprotan. Nah, untuk bagi teman-teman semua yang mau berbagi pengalaman, mungkin ada yang lebih bagus, lebih oke, atau lebih mantap, kami juga mengharapkan masukan-masukan teman-teman semua. Nanti bisa di komen di kolom komentarnya ya. Ini lokasinya di Kalimantan Timur teman-teman ya. Kalimantan Timur ini rendah sekali, daerahnya ini sekitar 10 meter di atas permukaan laut. Jadi memang sangat-sangat panas cuacanya di sini teman-teman. Jadi kalau selama ini orang beranggapan jeruk itu tumbuh bagus di daerah dingin atau daerah dataran tinggi, itu salah teman-teman. Di sini kita bisa buat jeruk yang berbuah banyak dan buahnya rasanya juga tidak berubah dan cenderung lebih manis dibandingkan dengan jeruk yang ditanam di dataran tinggi. Kalau saya bandingkan, karena saya juga sering ke daerah Kabupaten Karo di Sumatera Utara sana. Nah, ini bibitnya bibit jeruk bengkinang teman-teman ya, jeruk bengkinang yang sudah terkenal dengan rasanya yang sangat-sangat manis ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga semuanya sukses, diberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan dan usaha kita, diberikan kesehatan, kelancaran rezeki. Terima kasih, selamat siang.